Firman Tuhan hari ini berbicara mengenai perseverance atau ketekunan. Ketekunan adalah salah satu hal yang paling penting dalam mengikut Tuhan dan di dalam mengerjakan semua firman Tuhan. Bila mana kita tidak tekun, maka kerap kali kita tidak sampai kepada tuaian yang besar yang telah disediakan Tuhan kepada kita. Kita harus tekun untuk sampai pada panggilan Tuhan yang indah. Banyak hal di dalam firman Tuhan yang harus kita lakukan dengan tekun dan dengan setia. Amin. Beberapa ayat berikut ini menerangkan kepada kita. Di dalam Yosua pasal yang ke-23 ayat yang ke-11 dikatakan kita harus bertekun di dalam mengasihi Tuhan. Saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara, Yosua 23 ayat yang ke-11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Pada waktu kita mengasihi Tuhan, kasih kita hari demi hari kepada Tuhan semakin dalam. Inilah yang dimaksud dengan bertekun mengasihi Tuhan. Ayat-ayat yang lain menerangkan kita harus bertekun di dalam doa. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Roma 12 ayat yang ke-12. Kolose 4 ayat yang kedua. Aspek yang lain bertekun di dalam pengajaran dan persekutuan. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42. Saya bacakan ayat ini kepada kita semuanya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Roma 2 ayat 7 mengatakan tekun dalam berbuat baik, tekun di dalam mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Roma pasal yang kedua ayat yang ke-7. Roma pasalnya ke-8 ayat 25 mengatakan kita harus tekun menantikan pengharapan yang tidak kita lihat. Kolose 1 ayat 11 mengatakan kita harus tekun di dalam menanggung segala sesuatu. Ibrani 12 ayat 1 mengatakan kita harus tekun berlomba. Lukas 8 ayat 15 mengatakan kita harus tekun berbuah. Sebagai hamba-hamba Tuhan kita mengetahui semua ayat ini. Dan kita tahu ada upah dari ketekunan. 2 Timotius 2 ayat 12 jelas mengatakan bila mana kita bertekun kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Kalau saja kita tidak melupakan, di dalam 1 Korintus 6 ayat 3 dijelaskan bahwasanya suatu hari kelak ketika kita memerintah bersama dengan Tuhan, kita bahkan mempunyai hak, mempunyai otoritas untuk menghakimi malaikat-malaikat. Sesuatu hal yang kelihatannya tidak mungkin manusia menghakimi malaikat. Tetapi demikianlah telah ditetapkan Tuhan untuk menjadi bagian kita. Oleh karena itu jangan kita melepaskan ketekunan kita. Yakobus 5 ayat 11 menjanjikan apabila kita tekun kita akan berbahagia. Wahyu 3 ayat 10 mengatakan bila mana kita tekun kita akan selalu berada di dalam perlindungan Tuhan. Roma 5 ayat 3 sampai 4 mengatakan pada waktu kita tekun maka kita akan menjadi orang-orang yang tahan uji. Tapi saya paling suka Ibrani 10 ayat 36. Apakah yang dikatakannya mengenai ketekunan? Saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Firman Tuhan berisikan banyak sekali janji Tuhan. Dan itu telah disediakan bagi kita. Kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menjadikan semua yang telah dijanjikannya menjadi kenyataan dalam hidup kita. Tetapi kita memerlukan ketekunan. Sebagai hamba-hamba Tuhan, biarlah kita memerangi musuh dari ketekunan ini.
Musuh dari ketekunan yakni menginginkan semuanya serba instan, serba cepat, yang merupakan kehendak manusiawi setiap orang. Sesuatu yang alamiah, natural bagi setiap orang. Tetapi sebagai manusia rohani yang hidup di dalam kuasa Roh Kudus, kita mengalahkan keinginan daging dan kita memilih kehendak roh. Kita memilih untuk tetap tekun. Ketekunan adalah pilihan kita. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi kepada kita atau apa yang terjadi di sekeliling kita, tapi kita bisa mengontrol pilihan kita. Kita dapat memilih untuk tekun. Di dalam Kolose 1 ayat 23, saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kolose 1 ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Mari kita baca ayat ini dan kita ganti beberapa kata menjadi diri kita. Kurang lebih berbunyi seperti ini. Sebab itu saya harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Sampai situ saja. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Sebab itu saya harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Amin. Saya percaya semua aspek yang kita sebutkan tadi, tekun dalam pengharapan, tekun menanggung segala sesuatu, tekun di dalam doa, tekun dalam mengasihi Tuhan, tekun dalam berbuat baik, tekun untuk berbuah, tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan Tuhan, tekun di dalam pengajaran dan persekutuan. Kuncinya adalah bertekun di dalam iman. Salah satu inti kekristenan adalah iman, percaya. Sangat sederhana. Mungkin itu salah satu sebabnya Korintus 6 ayat 3 tadi mengatakan suatu saat kita akan menghakimi malaikat. Karena bisa jadi malaikat pada saat ini mengagumi kita karena iman kita, karena percaya kita. Selama kita di dunia, kita memerangi musuh yang tidak kita lihat. Kita mempercayai Tuhan yang tidak kita lihat. Kita mengimani firman yang kerap kali tidak bisa kita rasakan, tapi toh dengan iman kita percaya juga. Malaikat ia memerangi musuh yang dilihatnya, karena mereka sama-sama berada dalam alam roh. Jadi iman harus dilakukan dengan ketekunan. Ketekunan iman. Ayat yang sama tertulis dalam Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-22. Apa yang dikatakan firman saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Rupanya jelas dan tidak disembunyikan bahwasanya dalam mengikut Tuhan, apalagi melayani Tuhan, ada kesengsaraan, ada penderitaan, tetapi kita harus memilih bertekun di dalam iman. Firman Tuhan memberikan banyak teladan daripada hamba-hamba Tuhan yang memiliki ketekunan iman di dalam hidup mereka. 2 diantaranya bernama Kaleb dan Yusuf, yang hari ini akan kita dengarkan bagaimana mereka memiliki ketekunan iman. Kenapa dikatakan demikian? Karena mereka tidak hanya mengawali dengan baik, mereka mengakhiri dengan baik.
Seperti yang dikatakan Ibrani 10 ayat 36, mereka berhasil mendapatkan semua janji Tuhan bagi mereka. Mereka berhasil sampai kepada panggilan Tuhan di dalam hidup mereka. Kita mulai dari kehidupan Kaleb. Saya membuat 3 fase kehidupan Kaleb agar lebih mudah kita ingat untuk seumur hidup kita dan bisa kita praktekkan tiap-tiap hari. Kaleb memiliki yang dinamakan dengan yang pertama keberanian iman. Lalu dia memiliki dengan dinamakan ketekunan iman yang hari ini kita tekankan, kita bicarakan. Yang terakhir ia sampai pada kemenangan iman. Kenapa dikatakan Kaleb memiliki keberanian iman atau iman yang berani? Kita tahu daripada cerita bangsa Israel, Kaleb adalah salah satu dari 12 pengintai yang dikirim Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Kaleb memiliki iman yang berani, dia berkata, aku pasti dapat memiliki janji Tuhan. Ketika semua saudara-saudara sebangsanya, atau katakanlah saudara-saudara sepelayanannya, menyampaikan kabar yang negatif, Kaleb dan temannya Joshua sebaliknya menyampaikan kabar yang menang. Mereka, sesungguhnya apa yang mereka sampaikan intinya sama, tetapi cara mereka menyampaikannya berbeda, karena sudut pandang mereka berbeda. 10 orang menyampaikan laporan mereka dengan membandingkan diri mereka pada musuh mereka. Kaleb dan Joshua menyampaikan laporan membandingkan musuh mereka dengan Tuhan mereka. Itu dia iman yang berani. Sehingga apapun yang ada di depan menanti, walaupun suara mayoritas berkata tidak mungkin, tidak bisa, tidak ada jalan, tetapi seseorang yang memiliki iman yang berani berkata, firman Tuhan telah berkata, aku beriman, aku mempercayainya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagiku yang percaya. Iman yang berani. Bila mana kita penuh dengan firman, maka tak dapat tiada kita memiliki keberanian iman. Karena iman kita datang didasarkan kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang tidak dapat berlalu. Langit bumi dapat berlalu, firman Tuhan kekal selamanya. Akulah Tuhan yang berjanji, akulah Tuhan yang menggenapi. Itu sebabnya Kaleb dapat memiliki apa yang telah dijanjikan Tuhan kepadanya. Ia tidak mengikuti suara mayoritas, ia memiliki iman yang berani dan mengikuti firman Tuhan. Karena dia tahu, dia dengan Tuhan sebenarnya lebih dari mayoritas apapun. Saya berdoa kiranya ini diwahyukan kepada kita semua. Di dalam ladang pelayanan di mana Tuhan telah menempatkan kita masing-masing. Kiranya kita terus mekar dan berbuah karena kita memiliki keberanian iman. Di saat-saat yang sulit, Roh Kudus mewahyukan bahwasanya kita dengan Tuhan adalah lebih dari cukup. Kita dengan Tuhan adalah mayoritas. Mungkin dari kehidupan Bapak dan Ibu Gembala sidang kita sendiri sudah melihat ada banyak contoh keberanian iman. Mereka tetap maju, walau banyak halangan, mereka tetap setia di dalam panggilan Tuhan. Dan saya percaya roh yang sama diimpartasikan kepada kita semuanya. Itu sebabnya keberanian iman ini bukanlah sesuatu hal yang baru sebenarnya. Saya percaya semuanya kita masing-masing memiliki kesaksian pribadi akan bagaimana hebatnya mujizat Tuhan di dalam saudara membangun sidang yang saudara gembalakan. Mujizat demi mujizat terjadi karena saudara memiliki iman yang berani. Melawan berbagai serangan dari berbagai pihak, baik pihak luar, baik pihak dalam. Keberanian iman. Tetapi lebih dari keberanian iman, yang bukan hanya hebat, dahsyat dalam mengusirkan setan, tidak takut akan semua cemoohan, tidak takut akan tantangan.
Kita harus memiliki yang dimiliki Kaleb yang dikatakan dengan ketekunan iman. Di dalam Yosua 14 saya bacakan kisah Kaleb, kisah ketekunan imannya. Yosua 14 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Jefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa ini, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Joshua memberkati Kaleb bin Jefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Jefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Janji Tuhan diberikan kepada Kaleb ketika ia berusia 40 tahun. Kaleb pada waktu itu adalah orang yang berani, orang yang beriman, orang yang hidup benar, orang yang hidup kudus, orang yang setia. Namun tahun demi tahun berlalu, janji itu tidak kesampaian juga. Disinilah keluar yang dinamakan dengan ketekunan iman. Kaleb tetap gigih, dia tetap berdiri atas janji Tuhan. Dia tetap menunggu di dalam doa. Istilah yang kita pakai sekarang pada akhir zaman ini. Ia tetap berpegang kepada firman Allah. Kaleb bukan melakukannya 1-2 tahun. Bukan pula 5-10 tahun. Bukan pula 20-30 tahun. Ia melakukan lebih lama dari ketika ia beroleh janji itu, 45 tahun. Saya yakin di dalam masa 45 tahun itu, ada banyak kesempatan Kaleb menyerah. Sama seperti kita, ada banyak kesempatan untuk menyerah. Tapi jangan diambil. Dalam 45 tahun itu pasti ada saat-saat di mana suara-suara negatif berkelebat di dalam pikiran Kaleb. Atau mungkin begitu kuat sehingga rasanya diteriakkan di telinga Kaleb. Bukankah kau sudah bertambah tua? Bukankah kekuatanmu sudah menurun? Mau tunggu sampai berapa lama lagi? Sepertinya janji Tuhan yang kau dengar dahulu bukan itu. Sudahlah, sudah cukup baik seperti ini. Tidak perlu percaya sampai sedemikian besar. Dan saya pikir setan tidak kreatif. Tipu dayanya, jebakannya, siasatnya kurang lebih sama dari dulu sampai sekarang. Dia tidak begitu hebat dalam menciptakan tipu daya. Jadi kalau dulu
Seperti itu ia mengganggu Kaleb, kurang lebih mungkin seperti itu juga ia mengganggu kita di akhir zaman ini. Tetapi kitanya yang lebih berhikmat. Dan kalau Kaleb bisa menang walau menunggu 45 tahun. Tuhan yang sama yang dimiliki Kaleb adalah Tuhan yang sama yang kita miliki hari ini. Saya tidak tahu pergumulan yang saudara alami masing-masing. Tetapi Tuhan tahu. Pak Munte mungkin tidak tahu detailnya. Tetapi Tuhan tahu semua detail sampai perasaan yang terdalam dari hati saudara ketika saudara berhadapan dengan suara negatif. Dan kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan kita untuk tetap bertekun di dalam iman kita, di dalam apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita ketika pertama kali ia menyatakan panggilan yang besar dan indah di dalam hidup kita. Kalau kita belum sampai ke sana, tidak masalah berapa tahun. Sekali lagi, Allah kita bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Ia adalah Allah yang berjanji dan Allah yang menggenapi apa yang dijanjikannya. Dan janjinya adalah seperti emas yang teruji 7 kali dimurnikan dalam api. Dan lebih dari yang kita harapkan, itu yang Dia berikan, itu yang Ia sediakan. Kaleb tetap kuat. Kalau kita lihat ayat yang ke-11, dengan yakin kakek tua ini berkata, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Sedikit banyak mirip bolang kita. Dia yakin sekali kuasa Tuhan menyertai dia. Sehingga usia tidak menjadi masalah. Dan dengan berani ia mendeklarasikan imannya yang selama ini ia hidupi dengan tekun. Kekuatanku masih sama seperti yang dahulu. Saya percaya itu karena Tuhan kita Allah yang adil. Dunia tidak adil, manusia tidak adil. Serohani apapun manusia mempunyai tendensi untuk tidak adil. Kenapa? Karena memang manusia. Tetapi Tuhan kita adil. Kalau kita perhatikan kehidupan Kaleb, sebenarnya ia berhak memperoleh janji Tuhan ketika saat ia memperolehnya pertama kali waktu usianya 40 tahun. Karena ia percaya. Ia beriman penuh. Walau semua orang berkata tidak bisa, ia dan Joshua berkata bisa. Tetapi saudara sepelayanannya, saudara sebangsa yang dikasihinya berkata tidak bisa. Mereka lah yang bersalah, ia menanggung akibatnya. Satu keturunan harus lenyap. Tumbuhlah generasi yang baru. Ia menunggu sampai 45 tahun. Bukan karena kesalahannya, karena kesalahan orang lain. Kaleb mempunyai banyak kesempatan untuk kecewa. Kecewa terhadap saudara sepelayanannya. Kecewa terhadap generasinya. Bahkan kecewa terhadap Tuhan. Mengapa jalan Tuhan harus begini sulit? Bukan karena kesalahanku hal ini terjadi. Tetapi karena kesalahan orang lain, maka ada penundaan. Orang lain yang tidak siap sedia. Aku telah siap sedia, tetapi aku yang mendapat imbalan yang tidak enak ini. Ketika hal seperti itu terjadi, Kaleb memiliki kunci kemenangan, namanya ketekunan. Pernahkah saudara dihadapkan pada situasi di mana bukan salah saudara, salah orang mungkin. Salah teman sepelayanan, atau mungkin salah jemaat saudara, atau siapa sajalah. Tapi saudara ikut menanggung akibatnya. Kalau itu terjadi, sedang terjadi mungkin. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan saudara. Tidak masalah apa yang terjadi bagi kita, yang menjadi persoalan bagaimana kita meresponnya.
Dengan kasih karunia Tuhan yang kita terima, yang tidak kita tolak, kita mampu memilih untuk tekun. Kita mampu seperti Kaleb tetap segar, tetap kuat walau telah lewat 45 tahun. Kaleb tidak melepaskan janji Tuhan. Kaleb tidak melepaskan iman percayanya. Saya teringat ada anjing kami di rumah, anjing Kak Vicky sebenarnya. Kecil sekali, Hani. Suatu hari kami memberikan dia tulang ayam, tulang paha ayam. Mungkin sepanjang ini. Karena anjingnya sangat kecil, moncongnya pun kecil. Dia menggigit bagian tengah dari tulang itu. Sebagai majikan yang agak nakal, kami tidak menyerahkannya dengan mudah. Kami memegang ujung tulangnya. Dia menggigitnya lebih keras. Kami memegangnya lebih keras lagi. Lalu dia mulai menggoyang-goyangkan kepalanya dengan gigitannya yang keras. Berusaha melepaskan tulang itu dari tangan kami. Supaya dia boleh menikmatinya. Kami tetap memegangnya. Kami tidak mau menyerah, dia pun tidak mau menyerah. Maka terjadilah pertikaian antara majikan dan anjing. Apa yang terjadi? Dia mulai mundur sambil menggigit tulang itu. Kami pun maju-maju membiarkannya, tapi tidak melepaskannya. Sampai akhirnya kami angkat tulang itu. Kami pikir kali ini kenalah kau Hani, namanya Hani. Pasti kau lepaskan tulang ini. Kami akan angkat tulang ini tinggi-tinggi. Ketika kami angkat tulang ini tinggi-tinggi, tetap juga mulutnya, rahangnya mengapit tulang itu. Hani sangat kecil, badannya tidak berat. Saya nggak pernah timbang, tapi menurut perkiraan saya mungkin cuma 1,5 kilo. Lalu kami angkat tulang itu, sang kiringannya Hani, dia ikut terangkat bersama dengan tulang. Kami goyang tulang itu, tetap juga dipegangnya, digigitnya. Dia pun ikut bergoyang bersama tulang. Setelah akhirnya Roh Kudus menyadarkan itu bukan tindakan yang baik kepada anjing. Maka kami letakkan tulang itu dan kami berikan kepadanya. Dengan ekor bergoyang-goyang dia pun pergi dan mulai menghabiskannya. Lama setelah kejadian itu berlalu, Roh Kudus mengingatkan kepada kami, mungkin kurang lebih mesti begitulah memegang janji Tuhan. Tapi satu hal yang menghiburkan kita, Tuhan kita nggak kejam seperti kami. Ya bukan Tuhan yang suka memain-mainkan kita, tidak. Tapi kalaupun itu belum dijadikan kenyataan di waktu yang kita inginkan, di waktu yang kita harapkan, di waktu yang kita doakan, kita harus tetap memiliki ketekunan iman yang mengatakan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amen. Kalau Kaleb tidak memiliki ketekunan iman, selamanya kita tidak akan memiliki teladan ada seorang 45 tahun rela menunggu janji Tuhan. Tapi karena dia melakukannya hari ini, di zaman akhir, di zaman di mana kita tinggal menanti kedatangan Tuhan, kita boleh dikuatkan, Roh Kudus boleh mewahyukan kepada kita di saat-saat yang sangat sulit. Ingatlah Kaleb. Dan kita kembali dihidupkan. Api itu kembali dinyalakan. Berkobar dengan besarnya. Saya percaya Kaleb memiliki ketekunan iman. Karena dia tidak pernah melepaskan pandangannya dari firman Tuhan yang dijanjikan padanya. Dia kenal Tuhan yang menjanjikannya. Walau itu masih di perjanjian lama, dia tahu Allah Israel adalah Allah yang berkuasa melaksanakan apa ia janjikan. Ia pernah membawa kami melintasi laut, membelah air laut bagi kami. Dan kalau ia berkata Hebron adalah milikku, maka Hebron adalah milikku. Apapun yang terjadi, walau usiaku 85 tahun, 45 tahun sudah berlalu, Tuhanku Allah yang adil. Karena itu kesalahan orang, Tuhan kita adil, ia membuat kepada Kaleb kekuatannya masih sama ketika ia berusia 40 tahun. Tuhan selalu punya cara untuk membalaskan ketidakadilan yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan selalu punya cara. Itu sebabnya ketika kita ditindas, ketika kita mengalami ketidakadilan, jawab dengan ketekunan iman.
Jangan jawab dengan cara kita sendiri. Ada maksud Tuhan di balik itu. Karena Tuhan lebih tertarik mengubahkan hati kita daripada mengubahkan situasi kita. Tidak ada sulitnya bagi Tuhan mengubahkan situasi kita, mengubahkan hati kita yang dibutuhkan waktu. Mungkin itu salah satu sebabnya terjadi penindasan dan ketidakadilan, salah dimengerti dan bentukan-bentukan yang lain. Tapi Tuhan selalu punya cara. Karena Tuhan kita memegang kendali. Dia duduk di atas tahta. Dia yang memegang kendali. Berapa banyak di sini percaya Tuhan Yesus yang kita layani duduk di atas tahta, memegang kendali penuh atas semua hidup kita. Tidak ada yang kebetulan. Ia akan mengirimkan kita di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, bertemu dengan orang yang tepat. Katakan amin yang kuat. Kapan kekecewaan menyerang kita? Sama seperti ia menyerang Kaleb. Karena lagi-lagi tipu daya setan tidak kreatif. Itu saja senjatanya. Kita jawab, kita respon dengan benar. Kaleb 45 tahun punya banyak kesempatan untuk bosan dan untuk membimbangkan kebenaran janji Tuhan. Tapi dia tidak mengambil kesempatan itu. Ketika masa krisis datang, kita perlu memiliki ketekunan iman. Ketika terjadi peristiwa yang dapat membuat kita kecewa terhadap orang-orang dalam satu pelayanan, kita terjadi hal-hal yang buruk yang membuat kita bingung, bimbang, sedih, mundur atau bosan. Pilihan terserah pada kita. Kita dapat merespon sesuai dengan keadaan manusiawi, alamiah kita. Dan menyerah kepada perasaan marah, sedih, kecewa dan akhirnya mundur. Jatuh dari panggilan Tuhan atau stagnan. Atau keras hati atau sebaliknya kita menjawab seperti Kaleb. Tuhanku di atas tahta, Tuhanku memegang kendali. Tuhanku Tuhan yang adil. Tuhanku selalu punya cara membalaskan situasi ini. Aku akan tetap percaya. Aku akan tetap bertekun di dalam iman. Berapa banyak yang tidak mau menyerah? Berapa banyak yang memilih ketekunan iman? Pertama, Kaleb memiliki keberanian iman. Kedua, Kaleb memiliki ketekunan iman. Dan akhirnya, ia sampai di GKI. Ia sampai di kemenangan iman. Siapa tahu di mana ayatnya kemenangan iman? Iya, mari kita baca ayat favorit kita ini. 1 Yohanes 5 ayat 4b. Kita baca ayat yang keempat bersama-sama. 1 Yohanes 5 ayat 4. 1, 2, 3 ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Haleluya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya kamu memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Inilah dia kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Kekristenan sangat sederhana. Iman kita. Ketika Kaleb sudah lama dalam pelayanan, bukan hanya tua rohani, tua badani juga. Ia tidak memasuki klub pensiun. Amin. Hamba-hamba Tuhan tidak mengenal istilah pensiun. Apa kata Kaleb di usia 85 tahun? Berikan itu Hebron kepadaku. Saudara tahu Alkitab menuliskan tempat yang dimintanya belum pernah diperangi. Jadi pada zaman itu dia yang paling tua renta. Betul ya? Cuman satunya kawannya, Joshua. Yang lain semuanya satu generasi di bawah dia.
Begitupun pemuda-pemuda yang gagah berani itu tak berani merebut Hebron. Seorang kakeklah yang akhirnya berkata, biarkan aku pergi. Jadi berapapun usia kita yang adalah rahasia kita masing-masing, jangan pernah biarkan tipu daya setan yang ini berbunyi dalam pikiran saudara. Hari-hari terbaikmu sudah lewat. Dulu ketika hari-hari terbaik kita masih di depan kita. Saudara sudah bangun 1 gereja, bagus. Masih bisa bangun 1000 gereja. Saudara sudah punya 50 jemaat, luar biasa. Masih bisa punya 10.000. Saudara sudah menguasai 1 kabupaten, bagus. Masih banyak pulau di dunia, masih banyak benua di dunia. Kurang yakin kemenangan iman ini. Harus punya keberanian iman, ketekunan iman, dan kemenangan iman. Kaleb berkata, berikan Hebron kepadaku biar ku hadapi raksasa-raksasa itu. Karena dia tahu itu panggilan hidupnya. Untuk itu dia telah hidup dan telah terpanggil. Faktor lain tidak menentukan. Apakah faktor uang, faktor latar belakang, faktor usia, faktor dan lain-lain. Semua kita punya pendapat sendiri. Sebenarnya dapat dikalahkan dengan faktor iman, kemenangan iman. Tuhan, kalau kita tidak punya uangnya, Tuhan bisa kasih dari siapa saja. Kita nggak punya insinyurnya, Tuhan bisa kirim dari mana saja. Kita nggak punya izinnya, Tuhan bisa pecat pegawai pemerintah yang sekarang, kasih yang baru supaya kita dapat izin. Tolong ya, ini nanti diedit. Tetapi begitu memang kenyataannya, kalau punya faktor kemenangan iman. Jangan berpikir peperangan terbesar sudah kita lalui, masih di depan. Supaya terjadi kemenangan lebih besar. Tambah dewasa dalam pelayanan, tambah berhikmat dan tambah luar biasa. Siapa percaya hari-hari yang lebih baik masih di depan? Haleluya! Itu dia baru kemenangan iman. Dan saya percaya ucapan itu berkuasa. Ada sesuatu mengenai ucapan. Menurut hukum rohani, firman telah menetapkan ucapan kita memiliki kuasa supranatural. Jadi ketika barusan saudara deklarasikan siapa percaya hari-hari terbaik di depan kita, saudara berkata saya, maka dijadikanlah di dalam nama Yesus. Dalam dunia rohani, malaikat sedang membawa semua janji itu dalam hidup saudara masing-masing. Kalau mau tepuk tangan gak usah ragu-ragu. Masih bisa satu lagi? Terima kasih Bitita. Jadi itu dia Kaleb. Saya berusaha membawakannya sesederhana mungkin, sehingga selalu segar dalam ingatan kita, mudah kita mempraktekkannya. Kapan kita mudah mengingatnya, lebih mudah kita mempraktekkannya. Jadi tadi satu namanya Kaleb. Banyak lagi yang lain, ada Abraham. Tapi hari ini kita bicara, kalau tadi yang tua-tua, biarlah yang muda juga senang. Kita bicara Yusuf. Yang tua sudah senang kan? Gak usah jawab, biar gak ada yang tahu kita tua. Semua merasa diri muda, haleluya. Jadi sekarang kita bicara mengenai Yusuf. Yusuf juga seorang yang tekun.
Di awal tadi kita sudah mengatakan tekun perlu untuk setiap aspek. Tekun berdoa, tekun mengasihi, tekun berbuah, tekun menantikan pengharapan, tekun menanggung segala sesuatu, tekun dalam kekudusan. Itu sebabnya ketika nanti saya menjelaskan mengenai kehidupan Yusuf, sebenarnya berbicara mengenai ketekunan iman juga. Siapakah Yusuf ini? Kita tahu dia adalah orang yang nomor 2 muda dari keluarganya, dari sanak saudaranya. Lalu dia punya visi yang besar yang ia sangat percayai sampai-sampai tak dapat ia menahannya. Ia memblur out, ia mengucapkannya, membicarakannya dengan bangga kepada keluarganya. Dan mimpinya itu atau visinya itu dianggap keluarganya keterlaluan. Karena kurang lebih berarti ia mau menjadi penguasa atas mereka. Di mana hal itu tidak dapat terjadi terlebih lagi pada zaman ketika ia hidup. Yang muda tidak menguasai yang lebih tua. Tetapi kawan kita ini semangat kali. Karena memang dia tahu, dia rasa itu dari Tuhan. Aku melihat berkas gandum kalian menyembah kepada berkas gandumku. Aku melihat bulan, matahari, 11 bintang, maksudnya kau bapa, kau ibu, dan kau 11 saudara, menyembah kepadaku. Dikiranya saudaranya ini sayang padanya. Dia sangat percaya. Sama seperti kita sangat percaya kepada saudara sepelayanan kita. Sehingga kita membagikan visi kita yang paling dalam. Dia pikir saudaraku ini tentu akan mendukung. Aku akan menjadi history maker, melakukan sesuatu yang belum pernah mereka lakukan. Ternyata yang ia dapatkan sebaliknya. Saudaranya iri padanya, bukan hanya iri, merencanakan yang jahat, berikhtiar membunuhnya. Lagi-lagi, kalau Tuhan berjanji, Tuhan menggenapi. Banyak maksud jahat, tetapi tangan Tuhan melindungi Yusuf. Walaupun sudah direncanakan membunuh Yusuf, tapi akhirnya dia hanya landing dalam lubang sumur yang gelap. Disinilah dimulai ujian demi ujian dalam hidup Yusuf yang semua ia hadapi dengan menang. Yusuf lulus setiap ujian. Dalam setiap aspek ujian tersebut sebenarnya ada essence, ada inti dari ketekunan. Karena dia terus-menerus datang. Hidup ini penuh dengan ujian, dengan tes. Satu tes kepada tes yang lain. Ujian yang lain, ujian yang lain. Makin lama, makin tinggi kita terbang bersama Tuhan. Biarlah saya terangkan, kalau tadi saya terangkan Kaleb 3 fasenya. Keberanian iman, ketekunan iman, kemenangan iman. Yusuf 4 ujiannya. Ujian yang pertama dinamakan dengan ujian pengkhianatan. Apakah ujian ini familiar bagi saudara? Tentu saja. Setiap hamba Tuhan pasti pernah disakiti. Makin dekat orang yang menyakiti, makin dalam terasa sakitnya. Betul ya? Kalau dari sini saya layangkan tinju saya, sakit, tak seberapa. Coba dekat sedikit. Layangkan tinju saya betul-betul kena, baru terasa. Apalagi kalau pas sakit gigi kan, baru terasa. Demikian dengan Yusuf, yang menyakiti dia adalah saudaranya sendiri. Yang mengkhianati dia adalah orang-orang yang ia kasih dan ia percayai. Di dalam lubang yang gelap, Yusuf masih sangat muda. Ahli teologi berkata usianya sekitar 17 tahun. Yusuf bisa saja berkata, Tuhan Allah Israel, inikah balasanmu kepadaku? Setelah visi yang kau berikan kepadaku, sekarang hasilnya aku dalam lubang yang gelap ini. Di manakah namanya Allah yang peduli, Allah yang setia, Allah yang menggenapi janjinya? Semua itu bohong, bisa. Atau Yusuf tenggelam dalam rasa kasihan pada diri sendiri. Atau sebaliknya, mulai marah, dendam. Kalau aku berhasil keluar dari sumur ini, ku penggal kepalamu satu-satu. Bisa.
Saya yakin perasaan-perasaan seperti itu pernah datang kepada kita. Tapi mungkin gak kita ucapkan. Mungkin kita pikir lalu kemudian kita ya ngomong-ngomong sendiri, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ya gitulah mungkin ya. Atau beberapa di antara kita memiliki jenis kepribadian yang lain, kita menangis terus menangis. 1 gayung, 2 gayung, 1 ember, 2 ember. Tapi yang paling indah, tahukah saudara, dalam semua yang saudara lakukan, saya yakin Tuhan ada di sana. Sama seperti Tuhan ada bersama Yusuf di dalam lubang sumur. Kenapa saya berani mengatakan Yusuf lulus ujian pengkhianatan? Dia tidak menyimpan dendam, dia tidak marah, dia tidak sakit hati, dia tidak terluka. Karena firman Tuhan menuliskan dalam Kejadian 39 ayat 2, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia berhasil dalam pekerjaannya. Ketika dia akhirnya dijual menjadi budak dan landing di rumah Potifar, Tuhan menyertai dia. Tuhan tidak akan menyertai orang yang menyimpan dendam, luka hati, kecewa, penuntutan, dan teman-temannya. Kenapa tidak? Karena memang tak dapat. Kita harus memilih. Hari ini mungkin kita berpikir kita sudah mengampuni. Saya percaya salah satu bukti kalau itu benar-benar, ketika hal itu diingatkan kepada kita, ketika kita berjumpa dengan orang itu lagi, kita mampu melihat kebaikan dari situasi buruk yang pernah terjadi. Kalau kita belum mampu melihat kebaikan dari hal itu, mungkin ini saat yang baik bagi kita untuk meneladani Yusuf lulus ujian pengkhianatan. Amin. Dan sebenarnya Yusuf tidak hanya lulus sekali, dia lulus berkali-kali. Itu sebabnya saya katakan lulus ujian pengkhianatan pun sebenarnya dia tekun. Ketika istri Potifar kemudian menuduh dia tetap lulus ujian pengkhianatan. Bukan hanya kepada istri Potifar, kepada Potifarnya juga. Ketika juru raja melupakan dia kurang lebih 2 tahun, dia tetap lulus ujian pengkhianatan. Dia telah memberikan jasanya mengartikan mimpi, tetapi orang itu melupakan. Kadang-kala orang yang berutang paling banyak pada kita adalah orang yang paling cepat melupakan kita. Ya, bagi yang gak ketawa mungkin belum merasakan, selamatlah nanti. Tetapi Tuhan lagi-lagi selalu punya cara mengembalikan dari orang lain dari mana saja. Berapa banyak kita di sini mau betul-betul lulus ujian pengkhianatan? Amin. Mari kita tidak lagi menghabiskan banyak waktu untuk bertanya, mengapa Tuhan? Jikalau saja, seandainya, seharusnya kan, kalau itu hanya menambah kepedihan hati saudara. Maju terus. Sama seperti Yusuf, ia maju terus. Untuk saat itu Tuhan menempatkan dia di rumah Potifar, dia lakukan apa yang bisa dia lakukan. Itulah dia Yusuf. Kalau saudara nanti mau punya anak lagi, nama Yusuf nama yang bagus. Yusuf sering dilambangkan dengan lambang juru selamat dari perjanjian lama. Karena pada akhirnya mimpinya ia kira hanya sebatas itu, sebenarnya mempunyai arti yang lebih besar. Dia bukan sekedar sampai kepada status penguasa di mana orang-orang tunduk kepadanya. Tetapi status kedudukan kesuksesannya itu adalah dengan satu maksud untuk menyelamatkan semua umat manusia pada zaman itu, termasuklah Israel, bangsa pilihan Tuhan. Amin. Saudaraku, hari ini sama seperti Yusuf telah dikhianati, Tuhan Yesus yang tidak punya salah pun dikhianati. Kalau Yusuf ini mungkin kita berkata, iyalah dikhianatilah, orang mulutnya lebar kali, ngasihnya anak bawang dalam pelayanan, sakit kuping orang, makanya dikhianati orang, bisa. Tapi Tuhan Yesus pun gak ada salahnya dikhianati juga. Dikhianati oleh murid terdekatnya, namanya Yudas. Maka
Hanya kalau saudara lebih suka mengatakan ini ujian Yudas, boleh juga. Ujian Yudas, ujian pengkhianatan. Tetapi Yusuf bisa menang, Tuhan Yesus bisa menang, saya dan saudara bisa menang. Ibrani 12 ayat 15 mengatakan, Ibrani 12 ayat 15 mengatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Satu sakit hati, kemarahan, kekecewaan, kesedihan, bentuknya berbeda-beda, tetapi itu semua akarnya dari neraka yang paling dalam. Yang tidak diselesaikan akan menjadi akar pahit dan dapat kemudian mencemarkan banyak orang. Kalau saudara suka dengan pengajaran Joyce Meyer, saudara akan setuju, dia kerap kali mengulang-ulangi perkataan ini. Orang yang tersakiti kerap kali akan berakhir menyakiti orang lain lagi. Makanya ketika kita disakiti, jangan pilih menjadi korban, pilih menjadi pemenang. Jangan terus menjadi tersakiti, tetapi lepaskan pengampunan. Karena Ibrani 12 ayat 15 mengatakan ada kasih karunia. Jadi bagian kita menerima kasih karunia dari Tuhan untuk itu. Saudara berkata, kalau begitu saja lalu selesai. Bagaimana dengan gosip buruk yang ia sebarkan mengenai saya? Bagaimana dengan ketidakadilan yang saya alami? Saya harus menjelaskan dulu perkaranya. Saya harus mengclearkan masalah ini. Apa kata firman mengenai itu? Mazmur 37 ayat 3 sampai 6. Saya bacakan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepadanya, kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Bagian kita, ayat 3, percaya, terus lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Gak perlu sibuk, loncat sana, loncat sini, clearkan masalah sana, clearkan masalah sini. Saya belajar, walaupun saya belum begitu pengalaman seperti saudara. Ya, tetapi sedikit banyak saya lihat kalau seseorang sudah berpendapat sesuatu, tak ada yang kita katakan yang bisa mengubah pendapatnya. Bukti-bukti yang kita ajukan, fakta-fakta yang kita berikan tak akan bisa meluruskan jalan pikirannya. Hanya Tuhan yang bisa mengubahkan. Amsal telah berkata, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan yang Ia alirkan kemana Ia inginkan. Jadi kalau hati penguasa pun di tangan Tuhan, hati semua manusia di tangan Tuhan. Tuhan berkuasa yang mengubahkannya. Tuhan yang bertindak. Nah, ini bagian yang sulit itu kayaknya. Kita suka mengusir setan. Berhadapan dengan siapa saja, mainkan, saya tidak takut. Kapan disuruh diam dan percaya. Haleluya. Diam dan percaya. Haleluya. Tapi begitu rupanya, baru Tuhan bisa bertindak. Pada waktu Tuhan, Ia memunculkan kebenaran kita seperti terang dan hak kita seperti siang. Tahukah saudara, ketika Tuhan memunculkan kebenaran kita seperti terang, seperti Yusuf ini, tak ada yang dapat menyangkalnya lagi. Mau diapain sama saudaranya? Tak dapat disangkal. Ketika hari mereka bertemu, ia telah menjadi penguasa Mesir. Begitu kalau Tuhan membalaskan kita. Kapan kita dengan tekun lulus ujian demi ujian yang terjadi dalam hidup kita? Firman Tuhan kan iya dan amin. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Mari kita baca Mazmur 37 ini. Dengan satu deklarasi kurang lebih bunyinya seperti ini. Saya percaya kepada Tuhan dan saya melakukan yang baik. Saya diam di negeri dan berlaku setia. Saya bergembira karena Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada saya apa yang diinginkan hati saya. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan Ia akan bertindak.
Ia akan memunculkan kebenaran saya seperti terang dan hak saya seperti siang. Bapak Ibu Saudara siap? 1, 2, 3 ya. Saya percaya kepada Tuhan dan saya melakukan yang baik. Saya diam di negeri dan berlaku setia. Saya bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepada saya apa yang diinginkan hati saya. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran saya seperti terang dan hak saya seperti siang. Haleluya! Lulus ujian pengkhianatan? Menerima kasih karunia Tuhan? Lepaskanlah pengampunan. Orang berubah tidak berubah bukan bagian kita. Yang tak dapat kita tanggungkan adalah kalau Tuhan tidak menyertai kita. Yusuf ini senang hidupnya, yakinlah saudara. Jadi budak pun dia senang. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Kapan Tuhan menyertai dia, yang lain menjadi pudar dibandingkan hadirat Tuhan yang bersama dia. Makanya di rumah Potifar pun, dia kan belum tahu bahasa Mesir. Ya kan saudara? Belum tahu semua tata cara kehidupan Mesir, apalagi dagangnya si Potifar, bisnisnya si Potifar, usaha Potifar, gak tahu dia itu. Tapi karena Tuhan menyertai dia, ada hikmat Tuhan, ada kebijaksanaan Tuhan. Dengan cepat dia menguasai itu semua. Sehingga Potifar mempercayakan semua rumahnya kepadanya. Itu dia kalau ada penyertaan Tuhan. Jadi jangan tanggungkan hidup tanpa penyertaan Tuhan. Walau kelihatannya masih melayani, tapi kalau masih ada kesedihan, kekecewaan di dalam, mari hari ini kita tuntaskan sampai ke akar-akarnya. Tidak ada lagi akar pahit. Kita mau penyertaan Tuhan. Amin saudara. Masuk ujian berikutnya, dan lagi-lagi ujian yang berikut Yusuf tekun dan lulus. Namanya ujian integritas. Apa itu ujian integritas? Yusuf tetap melakukan firman Tuhan, walaupun tidak ada orang yang mengontrolnya, yang menilainya, yang memastikan ia melakukannya. Dia melakukan firman Tuhan bukan karena ada balasannya, karena memang ia mau patuh pada firman. Ia hidup kudus, ia hidup benar. Mazmur 15